Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Harmis Ekvilia Putri dari kelas 11 B3. Maksud saya membuat tugas ini yaitu tugas matematika lanjut yang dibimbing oleh Ibu Eva Mursyida, SPD IMPD. Nah, materi yang kita pelajari yaitu fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk kepada materi yang lebih dalam, maka kita harus mempelajari tentang apa itu sudut. Nah, sudut dalam fungsi trigonometri adalah hasil perputaran sinar dari sisi awal ke sinar garis sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Letak sinar garis awal terhadap sinar garis akhir berpengaruh terhadap nilai sudut. Jika perputaran berlawanan arah dengan putaran jarum jam menjadi sudut yang dihasilkan disebut sudut positif. Jika perputaran searah dengan jarum jam akan menghasilkan sebuah sudut yang negatif. Nah, mari kita cara mencari nilai sebuah sudut. Pertama, sudut sin yaitu BC, sisi depan dibagi dengan AC yaitu sisi miring. Kalau nilai sudut cos yaitu AB sisi samping dibagi dengan AC sisi miring. Terakhir yaitu tan BC, sisi depan dibagi dengan sisi samping AB. Nah, sudut-sudut istimewanya juga terdapat beberapa sudut istimewa yaitu sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Sudut 0 yaitu nilai sinnya 0, cos 1, tan 0. Sudut 30-nya sinnya 1/2, cosnya 1/2 akar 3, tannya 1/3 akar 3. Sudut 45 yaitu sinnya 1/2 akar 2, cosnya 1/2 akar 2, tannya 1. Selanjutnya 60 yaitu sinnya 1/2 akar 3, cosnya 1/2, tannya akar 3. Terakhir 90 yaitu sinnya 1, cosnya 0, dan tannya tak terhingga. Sudut-sudut juga ada berkuadran, yaitu kuadran 1 yang semuanya bernilai positif, kuadran 2 cos dan tannya bernilai negatif. Kuadran 3 yaitu sin dan cos pada kuadran 3 bernilai negatif, kuadran 4 sin dan tannya bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Pertama, tentukan nilai dari cos 135. Awalnya kita akan mencari cos 180 dikurang agar hasilnya 135 itu 45. Jadi karena nilai 135 di kuadran 2 maka cosnya negatif. Jadi negatif cos 45. Cos 45 itu 1/2 akar 2, karena negatif maka min 1/2 akar 2. Nah, identitas trigonometri. Identitas trigonometri juga ada yaitu tan theta sama dengan sin theta per cos theta, sin min theta sama dengan min sin theta, cos min theta sama dengan cos theta, tan min theta sama dengan min tan theta. Contohnya yaitu seperti buktikan cos kuadrat x dikali dalam kurung 1 tambah tan kuadrat x sama dengan 1. Jadi hasilnya harus sama, itu 1. Jadi cos 2x dikali 1 tambah, karena tan kuadrat x ini identitasnya yaitu sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1. Dikalikan ke dalam kurung, kan dikalikan tuh. Jadi cos kuadrat x dikali 1 yaitu cos kuadrat x. Jadi cos kuadrat x dikali sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1. Di cos kuadrat x dicoret sama cos kuadrat x, kan dicoret tuh. Jadi cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Karena identitas trigonometri adanya sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, maka dibalikkanlah. Jadi hasilnya mendapatkan 1 sama dengan 1. Di hasilnya 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke grafik fungsi trigonometri. Satuan derajat dan radiannya yaitu grafik fungsi dapat digambarkan pada sepanjang sumbu x. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam radian. Grafik fungsi trigonometri.
Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval, lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Pada fx sama dengan sin x, yaitu pada interval x-nya besar dari 0 kurang dari 2π, grafik fungsi f mempunyai satu titik puncak dan satu titik lembah yang disebut satu gelombang. Satu gelombang membentuk satu periode. Nilai maksimumnya yaitu fx sin x adalah 1, nilai minimumnya min 1. Amplitudenya berarti jarak terjauh simpangan antara titik puncak dan atau titik lembah dan garis tengah. Diketahui titik puncaknya y-nya sama dengan 1, sehingga amplitudo grafik fx sama dengan sin x sama dengan adalah 1. Dan bisa kita amati dari grafik, lihat dari sebuah grafik fx sama dengan sin x tersebut. Nah, selanjutnya kita memperhatikan grafik fx sama dengan cos x. Pertama, pada interval x besar dari π/2, kecil dari 5π/2, grafik fungsi f mempunyai satu titik lembah dan satu titik puncak yang disebut satu gelombang ataupun satu periode. Nilai maksimum fx sama dengan cos x adalah 1, nilai minimumnya min 1. Jadi titik puncak grafik fx sama dengan cos x adalah y sama dengan 1. Bisa kita perhatikan dari grafik tersebut. Terakhir yaitu fx sama dengan tan x. Pada titik-titik x sama dengan π/2, x sama dengan 3π/2 dan 5π/2, fungsi f tidak terdefinisi. Secara umum, fungsi fx sama dengan tan x tidak terdefinisi pada x sama dengan π/2 ditambah kv dengan k bilangan bulat. Dengan demikian, daerah asal fungsi fx sama dengan tan x adalah x-nya tidak sama dengan π/2 tambah kx k bilangan bulat. Nilai maksimum fx sama dengan tan x adalah infinity, sedangkan nilai minimumnya yaitu min infinity. Grafik fungsi fx sama dengan tan x tidak mempunyai amplitudo. Oke, bisa kita lihat dari grafik tersebut. Ada juga loh bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan, seperti fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk umum berikut. Fx sama dengan a sin b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Fx sama dengan a cos b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Fx sama dengan a tan b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Periode, amplitudo, dan nilai maksimum atau minimum grafik fungsi trigonometri ditentukan dengan rumus berikut. Fx sama dengan a sin b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Periodenya yaitu 2π/b, amplitudonya a, nilai maksimumnya a tambah d, nilai minimumnya min a tambah d. Fx sama dengan a cos b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Periodenya yaitu 2π/b, amplitudonya a, nilai maksimumnya a tambah d, nilai minimumnya min a tambah d. Terakhir, fx sama dengan a tan b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Periodenya π/b, amplitudo, nilai maksimum dan nilai minimumnya tidak ada. Mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi tidak mengerti, bisa kita pahami lagi dengan contohnya. Satu, yaitu tentukan periode amplitudo, nilai minimum dan nilai maksimum fungsi berikut. Fx sama dengan 4 sin 4x. Jawabnya yaitu dari fungsi fx sama dengan 4 sin 4x diperoleh a-nya 4, b-nya 4 dan d-nya 0. Periode menjadi periode yaitu 2π/b, yaitu b-nya 4, jadi 2π/4 yaitu 1/2π. Amplitudonya itu 4 karena nilai a. Nilai minimumnya tuh min a tambah d sama dengan a nya min
taruh minnya dulu, jadi min 4 tambah 0 sama dengan min 4, nilai maksimum A tambah B A ralat A tambah D sama dengan 4 tambah 0 sama dengan 4. Nah, kita sudah tahu kan gimana cara cari tadi amplitudo, nilai minimum, nilai maksimum periodenya. Jadi kita menggambar grafik fungsi trigonometrinya lagi. Jadi menggambar grafik fungsi D sederhana itu pertama kita tentukan nilai sin X contohnya untuk berapa sudut istimewa. Kedua, letakkan titik-titik bantu pada bidang koordinat lalu hubungkan dengan garis mulus, diperoleh grafik seperti di gambar itu. Peran nilai C dan D pada grafik fungsi trigonometri yaitu misalkan diketahui fx sama dengan sin x dan gx sama dengan sin dalam kurung x tambah v tutup kurung tambah 1. Grafik kedua fungsi saling berkaitan sebab grafik fungsi G dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi f. Nah, kembali lagi dengan contoh. Nah, perhatikanlah grafik di atas. Nah, tentukan persamaan grafik fungsi trigonometri di atas. Amplitudo sama dengan A. Di rumusnya 1/2 nilai maksimum dikurang nilai minimum. Itu tuh dikurung ya. Jadi 1/2 nilai maksimumnya yang di atas tuh bukitnya itu 3 dikurang nilai minimumnya itu lembah min 1. Di 3 kurang min 1 itu 1/2 hasil dari 3 kurang min 1 4 kan. Di 1/2 dikali 4 itu 2. Nah, setelah itu kita mencari periode. Periodenya itu tuh sebanyak 360 derajat per B. Syarat periodenya 120 derajat sama dengan 360 derajat B per B. 360 derajat per dipindah luaskan 120 sama dengan B. 3 sama dengan B, C-nya sama dengan 0, D-nya 3 tambah min 1/2 itu 3 tambah min 1 2 bagi 2 itu 1. Jadi fx-nya itu 2 sin 3 dalam kurung x tambah 0 tambah 1. fx-nya itu 2 sin 3 kali x 3x 3 kali 0 0 tambah 1. Ya, materi terakhir itu aturan sinus dan kosinus. Aturan sinusnya itu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Aturan kosinusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B 2 kali C cos sudut A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C cos sudut B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B cos sudut C. Nah, contoh terakhir nih Pak. Jadi kita perhatikan gambarnya. Sudut B mempunyai 60 derajat, sudut C 75 derajat, A yang belum diketahui kan. Tapi dalam pencarian jawabannya kita memerlukan sudut A-nya tuh. Jadi kita cari dulu besar sudut A. Sebenarnya kan semuanya tuh kayak itu tuh. Jadi kan semuanya itu tuh kayak sudutnya 180. Jadi kita kurangin aja kan. 180 dikurang, kita jumlahkan yang C sama B. Jadi 60 tambah 75. Nah, itu tuh kita mendapatkan hasil 45. Dah, kan udah dapat tuh nilai sudut A tuh. Ini masuklah BC nih. Panjang BC per sin A itu yang baru kita cari sama dengan panjang AC saat per sin B. Panjang BC yang diketahui itu 8. Jadi per sin 45 sama dengan AC yang akan dicari per sin 60%. Nah, 8 per
sin 45 itu 1/2 akar 2 sama dengan AC per 1/2 akar 3 yaitu sin 60. Nah jawabannya AC sama dengan 8 akar 3 per 2 akar 2. Kita sederhanakan karena akar di bawahnya ya. Jadi akar 2 kali akar 2, jadi 8 dikali kan 8 akar 3 dikali akar 2 itu 8 akar 6, akar 2 kali akar 2 2, jadi 8 akar 6 per 2. Nah 8 akar 6 per 2, 8 sama 2 dicoret jadi 4 akar 6, jadi hasilnya 4 akar 6. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, dan semoga siapa yang menonton bisa mengerti ya apa yang sudah saya jelaskan walaupun kurang jelas. Maka dari itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.